Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tiara Amanda Lestari, STPMTP, dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah, amin, wabillahi nasta'in, wa ala husnul khotimah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai moderator yang akan memandu presentasi dari kelompok satu dengan judul upaya optimalisasi pemanfaatan tanaman mangkokan sebagai produk keripik daun mangkok. Di sini presentasi di, dituju untuk memenuhi tugas UAS dari desain produk pangan. Dari kelompok satu beranggotakan 6 orang, yaitu Delis Handayani, Reza Purbaningrum, Siti Kamila Salsabila, Syakbanila Putri, saya sendiri, Syifa Fadilah, dan Niataria Asya Basyirah. Next. Next. Baik, selanjutnya ada tujuan pengembangan produk. Tanaman mangkokan merupakan tanaman yang sering ditemui sebagai tanaman pagar atau tanaman hias. Adapun tujuan memanfaatkan daun mangkokan yaitu untuk menciptakan cita rasa dan flavor dalam produk makanan ringan yang dapat diproduksi dan dipasarkan. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembatas pengembangan produk. Yang pertama ada pembatas produk. Produk harus dalam keadaan bentuk makanan ringan, mudah dikemas dan disimpan, memiliki kadar air maksimum 5%, dan dapat disimpan di suhu ruang, dan dapat disimpan sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Yang kedua yaitu ada pembatas bahan mentah. Bahan mentah harus tersedia di Indonesia dalam jumlah yang cukup dan harga yang banyak, mengandung daun mangkokan dalam jumlah lebih dari 20%. Selanjutnya yaitu pembatas pengolahan. Penggunaan peralatan sederhana, tenaga kerja tidak lebih dari 10 orang, menggunakan teknologi menengah. Yang selanjutnya yaitu ada pembatas pemasaran, yaitu didistribusikan melalui perusahaan makanan dalam skala UKM di Bogor, tersedia dalam ukuran 50 gram, 100 gram, dan 150 gram, dengan harga berkisar antara Rp5.000 sampai Rp20.000. Untuk selanjutnya yaitu ada pembatas finansial, yaitu memerlukan biaya modal yang rendah, yaitu kurang dari 2 juta, keuntungan kotornya setidaknya 30%. Pengembangan ide, yaitu ada keripik daun mangkokan, ada kerupuk daun mangkokan, stik daun mangkokan, rempeyek daun mangkokan, kecimpring daun mangkokan, cookies daun mangkokan, crackers daun mangkokan, kue bawang mangkokan, pangsit goreng mangkokan, cimol kering daun mangkokan, nugget daun mangkokan, dendeng daun mangkokan, sosis daun mangkokan, nastar daun mangkokan, bakwan daun mangkokan. Ada 15 pengembangan ide produk. Next. Baik, untuk selanjutnya ada screening sekuensial. Adapun faktor-faktor untuk screening ide produk sekuensial yaitu yang pertama, memiliki karakteristik renyah dan gurih. Yang kedua, memiliki harga yang murah. Yang ketiga, yaitu memiliki umur simpan dengan jangka waktu yang cukup lama. Yang keempat, yaitu dapat menggunakan daun mangkokan lebih dari 20%. Yang kelima, cara pengolahannya sederhana. Serta yang terakhir, mengandung kadar air maksimum 5%. Dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan hasil screening sekuensial terhadap ide-ide produk. Pada keripik daun mangkokan menghasilkan hasil akhir yaitu pas atau lulus. Pada kerupuk daun mangkokan menghasilkan hasil akhir pas atau lulus. Pada stik daun mangkokan menghasilkan hasil akhir pas atau lulus. Pada stik daun mangkokan menghasilkan hasil akhir pas atau lulus. Pada rempeyek daun mangkokan menghasilkan hasil akhir pas atau lulus. Pada kecimpring daun mangkokan menghasilkan hasil akhir pas atau lulus. Pada cookies daun mangkokan menghasilkan hasil akhir tidak lulus atau fail.
Pada kue bawang daun mangkokan menghasilkan hasil akhir pas atau lulus. Pada pangsit goreng daun mangkokan menghasilkan hasil akhir pas atau lulus. Pada cimol kering daun mangkokan menghasilkan hasil akhir pas atau lulus. Pada nugget daun mangkokan menghasilkan hasil akhir fail atau tidak lulus. Pada dendeng daun mangkokan menghasilkan hasil akhir tidak lulus atau fail. Untuk sosis daun mangkokan menghasilkan hasil akhir tidak lulus. Untuk crackers daun mangkokan menghasilkan hasil akhir tidak lulus. Untuk nastar daun mangkokan menghasilkan hasil akhir tidak lulus. Untuk bakwan daun mangkokan menghasilkan hasil akhir tidak lulus. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada screening daftar periksa. Screening daftar periksa ini dilakukan dengan menentukan faktor-faktor atau kriteria yang digunakan untuk menyeleksi. Kemudian dinilai dengan melibatkan 3 orang panelis untuk menentukan tingkat kepentingan. Di sini terlihat bahwa ada tabel hasil penilaian faktor-faktor untuk screening ide produk, di mana pada masing-masing faktor awalnya itu menghasilkan nilai akhir. Baik, untuk di sampingnya itu ada tabel hasil screening ide produk dengan screening daftar periksa, di mana di sini dapat dilihat bahwa yang menjadi urutan pertama itu adalah daun keripik daun mangkokan dengan total 98. Selanjutnya yaitu ada kecimpring daun mangkokan dengan urutan kedua. Urutan ketiga yaitu kue bawang daun mangkokan. Urutan keempat itu ada kerupuk daun mangkokan, urutan kelima itu ada rempeyek daun mangkokan, urutan keenam yaitu ada stik daun mangkokan, dan urutan ketujuh ada pangsit goreng daun mangkokan, yang terakhir yaitu urutan ke-8 ada cimol kering daun mangkokan. Jadi dari hasil screening dengan daftar periksa ini menghasilkan 8 produk. Next. Selanjutnya itu ada screening probabilitas. Faktor-faktor untuk screening probabilitas sebagai berikut. Pertama, karakteristik. Produk harus memiliki karakteristik yang renyah dan gurih. Kedua, kadar air. Maksimal kadar air pada produk 5%. Ketiga, penggunaan bahan baku. Produk menggunakan bahan baku lokal dengan kualitas mutu yang baik. Keempat, masa simpan. Masa simpan produk dapat bertahan selama 3 bulan pada suhu ruang selama produk masih dalam keadaan kemasan tertutup rapat. Kelima, proses pengolahan. Pengolahan produk menggunakan teknologi dan proses yang sederhana. Keenam, persyaratan pengemasan dan penyimpanan. Produk dapat stabil jika disimpan pada suhu ruang dan dikemas menggunakan kemasan standing pouch dalam keadaan tertutup untuk menjaga kualitas mutu produk. Ketujuh, potensi pasar. Produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, terutama dari segi kualitas lebih baik terhadap produk serupa yang terdapat di pasar. Kedelapan, harga produk. Harga produk keripik mangkokan disesuaikan dengan ukuran kemasan. Next. Berikut ada tabel hasil screening probabilitas untuk semua ide produk. Berdasarkan hasil screening probabilitas, dapat diketahui bahwa ide produk yang dikehendaki untuk dikembangkan adalah produk keripik daun mangkokan dengan total kegunaan yaitu 909,2. Baik, berikutnya itu ada penentuan konsep, profil, spesifikasi, desain produk. Untuk pertama itu ada konsep. Produk keripik ini diproduksi dengan bahan dasar tepung terigu yang ditambahkan daun mangkokan. Penambahan daun mangkokan ini itu sebagai penambah cita rasa dan flavor sehingga memberikan karakteristik baru. Produk ini dikemas dalam kemasan standing pouch jenis TP yang stabil ketika penyimpanan pada suhu ruang. Selanjutnya yaitu ada profil. Profil kimia mengandung protein nabati serta kandungan lemak kalsium, fosfat, zat gizi, vitamin A, B1 dan C. Selanjutnya ada profil fisik. Produk berbentuk lingkaran tipis yang memiliki teksturnya. Produk memiliki warna kuning kecoklatan. Profil mikrobiologi. Produk bebas dari segala jenis mikroorganisme termasuk bakteri patogen seperti Escherichia coli dan Salmonella. Profil gizi, daun mangkokan segar mengandung 4 mg besi, 474 mg kalsium, dan 82 gram air. Pada produk keripik daun mangkok terdapat 430 kalori per 100 gram. Kemudian penyimpanan produk. Produk dapat disimpan pada penyimpanan suhu ruang 25 derajat Celcius. Produk harus disimpan di wadah yang tertutup dengan menggunakan kemasan standing pouch plastik berguna
dalam memperpanjang usia atau masa tahan dengan bantuan zipper atau clip. Yang berikutnya itu ada spesifikasi desain produk. Ada 4, ada 5, yaitu ada spesifikasi mutu, bahan mentah, pengemasan, pemasaran, dan konsumen. Untuk spesifikasi mutu, produk ini memiliki rasa yang gurih, tekstur yang renyah, serta memiliki aroma khas, dapat disimpan di suhu ruang sekurang-kurangnya 3 bulan. Kemudian penambahan daun mangkokan ini memiliki efek antara lain itu sebagai anti-inflamasi, peluru air seni, anti-aging, dan anti rambut rontok. Kemudian untuk bahan mentahnya, bahan yang digunakan itu ada tepung terigu, tapioka, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, daun mangkokan, dan bumbu penyedap. Spesifikasi untuk semua bahan baku yaitu memiliki mutu yang baik dan terbebas dari segala kontaminan seperti kotoran, serangga, dan benda asing. Untuk pengemasannya, produk ini dikemas dengan menggunakan standing pouch jenis PP. Kemudian pemasaran, produk ini didistribusikan langsung kepada konsumen dengan harga sekitar 5.000 sampai 10.000 per packnya. Kemudian target konsumen yang disebar itu kalangan remaja hingga kalangan dewasa. Next. Kemudian ada prototipe produk Kerdamang. Di sini ada kemasan yang akan kami gunakan, kemudian juga ada label kemasan yang akan kami gunakan untuk produk Kerdamang. Next. Berikutnya ada evaluasi pasar. Evaluasi pasar ini ada 3, yaitu harga, promosi, dan lokasi. Untuk harga, penentuan harga satu pack produk yaitu sebesar 10.000 yang telah disesuaikan dengan target pasar. Kemudian lokasi, produk yang didistribusikan itu melalui UKM dan berbagai toko, minimarket maupun supermarket Indonesia. Kemudian untuk promosinya, promosi produk dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan memposting foto dan video produk serta testimoni dari konsumen yang telah membeli Kerdamang. Next. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan pasar. Di sini perencanaan pasar ada 4, yaitu segmentasi pasar, segmentasi geografis, segmentasi psikologis, peramalan pasar, serta distribusi dan promosi. Untuk segmentasi pasar, di sini ada segmentasi demografis. Cemilan ini memiliki konsumen yang dominannya dewasa, remaja, dan anak-anak yang dikarenakan zaman sekarang keripik menjadi alternatif cemilan bagi anak-anak hingga dewasa. Lalu untuk segmentasi geografis, cemilan ini tersebar di seluruh daerah, mulai perdesaan hingga perkotaan, dengan bahan baku tepung yang dijadikan keripik dan harganya yang relatif terjangkau dan digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan untuk segmentasi psikografisnya itu, cemilan ini akan disukai oleh orang-orang yang sedang bersantai ataupun sibuk dengan aktivitasnya. Karena cemilan ini termasuk makanan ringan yang bisa dikonsumsi sambil menemani aktivitas ataupun bersantai. Lalu untuk peramalan pasar, di sini untuk peramalan pasar itu ada 6. Yang pertama, kita melakukan analisis data histori, yaitu sebelum melakukan peramalan pasar itu terhadap produk Kerdamang, perlu dilakukan analisis historis terlebih dahulu, yaitu memberikan karena akan memberikan suggest mengenai tren yang akan digunakan terhadap penjualan produk di masa lalu dan membuat suatu perubahan pada penjualan di masa mendatang. Lalu untuk moving average, di sini jangan langsung diarahin ke kami juga dinaikin.
Itu dalam hal ini menggunakan metode menghitung rata-rata dari data historis untuk memperkirakan hasil di mana yang akan datang dan melakukan survei pasar yaitu menganalisis dengan survei pasar yang dapat membantu memprediksi ramalan penjualan di masa mendatang. Lalu dilakukan faktor eksternal yaitu seperti produk ini berpengaruh terhadap musim, cuaca, dan suatu peristiwa tertentu. Selanjutnya itu peramalan jangka panjang. Di sini berdasarkan analisis dan metode peramalan, dilakukan peramalan jangka panjang guna merencanakan produksi, penjualan, persediaan bahan baku, serta strategi pemasaran di masa mendatang. Dan terakhir itu pemantauan dan penyesuaian. Agar penjualan produk tetap stabil, harus dilakukan pemantauan secara berkala. Dan jika ada perubahan di kemudian hari harus tetap dilakukan penyesuaian yang signifikan agar dalam berbagai faktor internal maupun eksternal. Lalu yang ketiga itu distribusi. Cemilan ini akan didistribusikan di berbagai toko swadaya ataupun pasar sehingga mempermudah konsumen mendapatkannya dan meningkatkan income penjualan. Dan yang terakhir yaitu promosi. Promosi produk redamang ini akan dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, serta akan dilakukan strategi mouth to mouth, yaitu di mana setiap orang yang sudah mencoba akan diberikan sensasi ketagihan dan terhadap produk Redamang ini dan memikat mereka sehingga memberitahukan produk Redamang ke orang-orang terdekat dan sekitarnya. Next. Selanjutnya itu ada uji pasar. Cara yang digunakan adalah mencari tahu respon dan dari responden makhluk kuesioner. Yang pertama itu apakah Anda mengetahui daun mangkok? Sekitar 84% mengetahuinya. Kemudian produk makanan ringan seperti keripik sekitar 92,4% menyukai. Selanjutnya itu apakah Anda tahu produk keripik daun mangkokan? Kurang ada 79,7% yang tidak mengetahui itu apa daun mangkokan. Selanjutnya, jika produk Redamang dijual, kemasan apa yang cocok untuk produk tersebut? Responden memilih standing pouch plastik. Dan yang terakhir, kisaran harga berapa Anda membeli produk tersebut? Itu memilihnya sekitar harga 5.000 sampai 10.000. Next. Baik, mungkin di sini dapat dilihat lampiran kita kelompok 1 berdiskusi mengenai peluncuran produk Redamang ini. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.